sepemahaman umum itu namanya rangde itu kan konotasinya negatif. Ya barong pasti positif. Ya. Ini pertanyaan bagi orang yang nggak paham. Ya. Kok memuja iblis nih? Nah. Saya akhirnya ketemu jawaban sederhananya. Oh, ini pemahaman level yang lebih tinggi. Kalau kita hanya memuja kebaikan saja, terus melempar keburukan, kita seperti membuat tangan kanan kita ini memuja kanannya dan tidak membutuhkan tangan kiri. Terlepas dari konteks apakah serem itu menandakan itu sesuatu yang negatif atau buruk dan sebagainya, di Bali orang memuja segala dualitas itu. Ya, sehingga tempat memuja siwa yang ganteng dan cantik namanya pura. Salam rahayu Pak Dokter. Rahayu Pak Surya, Pak Dokter. Kena Rahayu. Dingin-dingin buniki sehat-sehat sami. Ngiring diangetin. Ini ngebus dingin minum mamosa. Apa bedanya Pak tuh? Kok kemarin warnanya hijau ya kalau nggak salah hijau. Ini plus-plus ya. Us, Ya. wah dia nemen nih plus-plus. Ah gitu udah. Mamosa plus-plus. Apapun yang plus itu lebih nikmat. Asik. Jangan percaya lu saya coba. Enak dicampur apa? Campur aja. Iya, campur di minuman enak sekali. campur. Enak sekali. Menyehatkan, menyegarkan, Tapi nih dan menyembuhkan. plus ya tentu bukan podcast ya. Plus sehatnya, plus nikmatnya, plus bahagianya. Wih, nyak nih. Iki boleh lebih dari ya. Ada rasa ininya, no? Saudara. Buah hamlawa. Ya. Lebih segar dia. Berarti cocok kalau dingin-dingin makanya. Cocok. Biasanya perut kembung gitu. Napi Terus, sih ini Apa ya? manfaatnya napi? Untuk apa namanya? Menjaga kesehatan pencernaan. Itu udah pasti dari lambung, usus dan BAB-nya. Lambung itu ya biasanya kan kayak gitu. Terus menjaga antibodi tubuh juga. Ada kaitan sama misalnya ada nak kena anak itu bisa obatnya. Cocok. Ngomong-ngomong tentang obat lambung, Surya. Ya. Ini kan memang untuk obat panas dalam nih, Iya, panas lambung dalam. ya. Ada yang menarik nih. Ketika bicara tentang panas dalam, lambung, lambung kan berkaitan dengan lidah. Lidah juga bagian dari pencernaan. Begitu lidah tuh keluar api karena asam lambung tinggi. Apa itu yang disimbolkan dengan rangde lidahnya berapi ya? Seram. Ada bener lagi. Ngilu. Rangde. Bener. Kalau rangde itu kan dipuja di pura dalam. Iya. Itu pertama. Rangde dipuja di pura dalam. Kemudian mata mendelik. Lidah keluar api. Itu seperti simbol bahwa apa? Simbol kemarahan, simbol emosi dan sebagainya seringkali berkaitan dengan sesuatu di dalam diri. Asam lambung tinggi. Mumpung orang itu ya tuh kayaknya tanya Temanya. saya sambungin deh. Ya. Pak Dokter. Itu rangde sama barong. Nah, itu kan sesunan. Ini temanya rangda dan barong jadinya. Ya anggaplah begitu. Bukan mamosa nih. Ya udah lanjut. Apa aja boleh. Ya. Jadi kok ya sepemahaman umum itu namanya rangde itu kan konotasinya negatif. Ya barong pasti positif. Ya. Ini pertanyaan bagi orang yang nggak paham. Kok memuja iblis nih? Gimana nih maksudnya nih? Apa seperti itu? Karena kan simbol negatif nih kan. Simbol kemarahan tadi Pak Dokter sampaikan. Kenapa itu yang dipuja? Gimana? Ya. Gitu. Ya, kadang kan kalau kita bicara tentang Tuhan secara umum ya. Seringkali itu ada yang bahkan orang ateis menyatakan hal yang lucu, mempertanyakan hal yang lucu. Kalau Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa juga dia juga pemarah dan penghukum gitu? Ya.
Ya. Yang mana yang benar nih, penyayang apa penghukum? Ya. Gitu. Nah, kalau di Bali, ya kan itu saya ateis apa gimana? Nah, kalau di Bali, okay. simbolik kemarahan itu kan wajah serem, mendelik. Oke, simbolik kemarahan itu wajah serem. Ya, ya. Wajah ayah dan ibu yang marah, wajahnya mendelik. Ya. Kemudian ketika bicara tentang wajah ayah dan ibu yang lagi happy, tentu senyumnya manis, wajahnya cantik, gitu kan. Nah, di Bali itu sepertinya dua-duanya dipuja. Ya, ada tempat di mana kita memuja wajah Tuhan yang dibuat ayu, ganteng, sehingga muncullah, kalau di Bali kan Siwaisem, maka muncullah wajah Dewa Siwa dan Dewi Uma yang cantik. Dewa Siwanya ganteng, Dewi Umanya cantik. Nah, dalam bentuk arca. Begitu kita memuja beliau yang dalam kondisi marah, menghukum, melebur, maka muncullah Rudra dan Durga. Jadi wajahnya tentu seperti yang kita ini. Maka terlepas dari konteks apakah serem itu menandakan itu sesuatu yang negatif atau buruk dan sebagainya, di Bali orang memuja segala dualitas itu. Ya, sehingga tempat memuja Siwa yang ganteng dan cantik namanya pura, tempat sucinya pura. Tempat memuja beliau yang bersifat kewisesan atau yang bersifat seram gitu, tempatnya adalah di Kesetra. Kesetra itu tempat suci. Makanya di sana wajahnya berwujud menyeramkan itu. Dalam konteks mitologinya, konon ceritanya ketika Dewa Siwa marah kepada Dewi Uma, diusirlah dia, diusir di tengah kuburan, gitu. Diusir ke tengah kuburan, dan akhirnya beliau di sana berubah wajah karena serem gitu kan, berubah wajah. Tapi bagaimanapun juga namanya pasangan suami istri tanda petik. Gitu. Nah, Dewa Siwa pun kadang rindu untuk menyembah Dewi Uma yang sedang berwujud Durga. Yang memurti menjadi Durga. Lalu Dewa Siwa kemudian begitu ingin mengunjungi di sana, nah, tidak mungkinlah wajah dewa yang wajahnya ganteng masuk ke kuburan. Gitu. Maka dia mengubah dirinya berbentuk barong itu tadi. Ya, jadi di sana baru bisa konon bersenggama. Nah, persenggamaan itu kemudian mengeluarkan sel sperma, cairan sperma. Cairan spermanya ada yang putih yang kemudian menjadi ya macam-macam lah, ada kepah, kepuh, apalagi itu. Ada yang menjadi bunga mitir, sehingga konon kemudian bunga mitir yang warnanya apa itu kemerahan itu tidak boleh dipersembahkan. Atau yang menjadi pohon kepuh atau pohon ini boleh dipakai untuk tapel, topeng gitu. Nah, konteksnya demikian. Ya, jadi persenggamaan itu tampaknya kemudian menjadi simbol ketika mereka ditarikan. Ketika mereka ditarikan dalam tarian barong dan rangde. Rangde itu simbolik dari sel telur karena beliau menghasilkan benih sel telur. Kemudian para pepatih itu simbolik sel sperma yang ingin menembus sel telur itu. Tapi namanya sel telur kebal. Ya, kebal. Sehingga ketika mereka kebal, matilah sebagian. Terjadilah penciptaan benih baru. Nah, dalam konteks seperti ini, yang kira sama. Kalau di Pura, Surya, di Pura, Pak Putu, ada upacara yang disebut diksa. Diksa itu mereka diangkat menjadi lebih tinggi. Contoh dengan upacara diksa para buta, dengan upacara mencaru, dinaikkan tingkat. Atau diksa itu menyebabkan proses peningkatan level. Ada yang mendiksa menjadi sulinggih dan sebagainya. Berarti diksa itu meningkatkan level gitu. Inisiasi meningkatkan level. Nah, kalau di kuburan, bukan di kuburan. Dalam proses cerita Barong Rangde itu, pendiksaan juga terjadi. Kepada siapa? Kepada roh-roh yang tidak punya tubuh lagi. Dia dipinjamkan tubuh yang masuk kepada para pepatih itu tadi. Sehingga para pepatih kesurupan masuk ke sana, nanti pendiksaannya pakai kudungnya Rangde itu. Ibu yang membaptisnya. Begitu dikena kudungnya langsung rebah, mati raga. Mengalami mati raga, rohnya mengalami peningkatan, menjadi lebih baik. Karena di Bali kan dipercaya ada roh-roh yang masih di level bawah, yang masih gentayangan, yang masih gini, yang perlu dinaikkan levelnya, dibaptis menjadi lebih suci. Makanya seringkali tarian itu disebut kegiatan mepajar. Jadi seperti mencoba menyucikan berbagai komponen-komponen energi buruk yang belum mengalami peningkatan. Itu yang sering kali terjadi.
Oke, anggaplah bahwa itu kaitannya dengan bagaimana pemujaan baik dan buruk kan gitu. Ya. Oke, kembali saya sampaikan karena persepsi terkait dengan ini pada umumnya mungkin akan banyak pertanyaan, mungkin tanda kutip nggak nyampe, kenapa sih udah jelas-jelas tidak baik, lambang jelek, lambang sesuatu yang menghancurkan, kok dipujanya seimbang gitu, sama dengan memuja sesuatu yang baik gitu. Seharusnya kan kalau kita ingin sesuatu yang baik, kan kita puja yang baik-baik saja. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Mungkin Pak Tu deh ada sedikit pemahaman kenapa sih kita di sini tuh dualitas itu sama banget gitu. Ya. Gimana Pak Tu? Rangde dan Barong itu simbolis pertempuran kebaikan dan keburukan yang terjadi abadi, terjadi terus-menerus tanpa henti. Tidak ada menang dan kalah, kadang ini yang menang, kadang. Makanya tidak never ending story. Story itu tidak pernah berakhir. Dan disinilah sering kita sebut kalau orang Bali itu adalah Ruobinede. Ruobinede itu dua yang tidak terpisahkan. Dan orang-orang yang memuja Rangde dan Barong itu tahu persis, pemuja nih tahu persis bahwa kita harus berada di atas kedua ini, gitu. Makanya di episode sebelumnya kita bicara berselancar di atas gelombang karma. Nah, baik buruk itu kejadiannya hari ini kita baik, besok buruk segala macam itu harus kita lampaui karena Siwa dan Durga itu satu adanya. Satu adanya. Kalau kita hanya memuja kebaikan, kita menjauhkan diri dengan keburukan gitu. Kita sebenarnya melemparkan diri ke satu jurang yang terpisah. Padahal kehidupan ini tidak terpisahkan dari baik dan buruk itu sendiri, Pak Surya mungkin Pak Dokter. Makanya saya melihat lama saya merenung tentang Rangde dan Barong ini, kenapa di pura Pusah atau di pura apa gitu biasanya di kampung ada pemujaan Siwa dan Rangde benar-benar disakralkan dan sebagainya. Saya akhirnya ketemu jawaban sederhananya. Oh, ini pemahaman level yang lebih tinggi. Kalau kita hanya memuja kebaikan saja, terus melempar keburukan, kita seperti membuat tangan kanan kita ini memuja kanannya dan tidak membutuhkan tangan kiri. Gitu. Kita buang saja tangan kiri kan. Tapi pertanyaannya, apakah tangan kiri ini berguna? Sangat berguna. Itu banyak hal kita butuhkan dan kita akan menjadi sempurna ketika kita punya kanan dan kiri ini. Kesempurnaan itu ketika bertemunya Bareng dan Rangde ini. Inilah konsep pemujaan di mana kita berada melampaui Ruobinede itu. Karena Tuhan sendiri itu bersifat feminim dan maskulin ini. Baik dan buruk ini. Jangan hanya melihat satu sisi yang putih, tidak kita lihat sisi hitamnya. Karena kita akan meloncat dari hitam ke putih, putih ke hitam. Seperti itu terus kehidupan kita. Disinilah saya melihat betapa bijaksananya para leluhur kita dengan membuat seni budaya topeng Rangde dan Barong ini menjadi pemujaan simbolis yang begitu luar biasa. Di balik ini kita melihat bahwa Tuhan ini maha sempurna seperti lingga dan yoni itu sendiri. Seperti bertemunya sel telur dan sperma tadi seperti Pak Dokter. Di situ munculnya sesuatu yang baru. New level berikutnya. Kalau kita hanya memuja kebaikan saja, itu tidak sempurna. Apakah yang baik itu tangan kanan saja? Kan tidak. Yang kiri juga baik, mata kan semua itu. Apakah keburukan itu tidak bermanfaat untuk kebaikan? Bermanfaat. Apakah kebaikan itu tidak menciptakan keburukan? Menciptakan juga. Nah, disinilah kita melihat dengan porsi yang seimbang. Kita melihat bahwa kehidupan itu netral adanya. Melihat kehidupan itu jauh lebih bijaksana ketika kita bisa melihat kanan dan kiri itu seimbang, hitam dan putih itu seimbang. Dan disitulah nilai-nilai ketuhanan itu akan muncul. Berarti memudahkan kita nanti para orang tua nuturin anak gitu ya. Ketika ada simbol-simbol tertentu, oh ini dualitas, oh ini jauh lebih memudahkan mereka membayangkan,
memvisualisasikan karena jelas itu bentuknya. Dan bagaimana kita menghormati semesta ini dengan ya menganggap bahwa dualitas itu sama, baik buruknya maupun baik dan buruknya itu sama, kan begitu. Nah, terkait dengan ini, Pak Putu, Pak Dokter, yang namanya ingat di sini pemirsa kita juga tidak hanya dari Bali, dari luar Bali, juga banyak pertanyaan, yang mana barong yang sakral, yang mana yang tidak. Karena setiap Bali juga mereka itu ya nonton pementasan barong yang diletakkan juga tidak terlalu eksklusif sekali, tetapi di satu sisi melihat ketika ada mepet atau apapun, dia melihat suasananya sakral sekali. Nah, bedanya apa nih? Kemudian seberapa boleh barong yang tidak sakral itu diperlakukan supaya ini sekatnya ini jelas adanya sehingga tidak rancu lagi. Nah, mungkin Pak Dokter sakral dan profan gitu ya. Ya. Profan. Ya, sama dengan begini. Kalau kita melihat pelinggih batu, tugu batu. Ada tugu batu yang disakralkan, ada tugu batu yang diperjualbelikan. Ya. Bahkan mungkin kalau sudah diperjualbelikan, kalau rasanya tidak bagus bisa dihancurkan. Ya. Namanya juga tugu. Ya. Ada joke-nya itu Pak Dokter. Ketika ditanya, leng dija, leng apa namanya, dajan ubung tuh? Kapal. Wih, ngadap sanggah hadap. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi tugu yang kita lihat dari batu apapun jenis materinya, itu kan baru material. Jadi karena dia hanya benda material, dia tentu profan. Entah diperjualbelikan, belum sakral. Sakralisasinya terjadi ketika batu itu, tugu batu itu dipasang di rumah, di tempat yang suci, yang dianggap suci, itu pertama. Kemudian diserapkan energi dari alam semesta dengan pancadhatu. Kemudian ditambahkan mantra ke dalam itu, dimasukkan mantra. Mantra itu simbol daripada pengetahuan atau Weda. Pengetahuan adalah simbol dari kehadiran kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, ketika 3 komponen dirinya, Purusa, Prana, Pradana sudah masuk. Jadi Purusa itu yang dimasukkan, Purusa itu kecerdasan semesta yang dimasukkan ke ruang kosong. Kecerdasan, ya. Kemudian energi, Prana, Pradana itu materialnya. Ini sudah bersatu, maka dia menjadi sebuah kekuatan kebijaksanaan dari kecerdasan semesta dan kekuatan yang disebut kawisesan dari gabungan materi dan energi itu. Prosesi itu sebutannya apa kalau di Bali, Pak Dokter? Prosesi tadi memasukkan sakralisasi ini. Sakralisasi dan sebutnya melaspas, mendam pedagingan gitu. Pasupati. Nah, kalau pelinggih tidak di Pasupati. Pelinggih ada di Pasupati. Sebutnya melaspas, mempedagingan. Dan kemudian berikutnya ngetaglingih. Nah, ini kalau tugu, tempat bersemayamnya Tuhan yang tidak bergerak. Nah, kemudian ada yang bergerak, disebutlah dia arcanam, termasuk pelawatan barong, pelawatan rangde. Nah, dia profan kalau dia hanya material. Dari bulu ini, bulu itu material saja. Tidak ada energi, tidak ada kecerdasan di situ yang dimasukkan melalui mantra. Maka dia bisa diperjualbelikan atau ditarikan sebagai pertunjukan biasa. Kapan kemudian dia dipasupati, diisi oleh sang kuasa kehidupan itu dengan memasukkan energi ke dalamnya, kemudian dimantrai. Nah, di sini baru dia menjadi sakral. Sakralisasi. Nah, tentu sakralisasi benda ini kemudian diikuti oleh berbagai upacara dan upakara yang sifatnya sakral juga. Begitu menari ada sakralisasi prosesinya. Nah, beda dengan yang profan tadi. Nggak bisa dijual di mana saja dan sebagainya. Dulu mudah membedakan, Surya. Mudah membedakan. Karena orang Bali dulu tahu kalau sifatnya profan, boleh bahan-bahannya awet-awetan sembarangan bolehlah. Nggak terlalu serius karena ini namanya juga bohong-bohongan gitu. Tapi sekarang ada sesuatu yang mengalami pergeseran. Sudah jelas itu diperdagangkan dan diperjualbelikan dan tidak akan dijadikan sakralisasi. Dibuatnya benar-benar mirip sama seperti yang akan diprofankan. Contoh. Yang sekarang beredar asli itu kan uang palsu.
Uang palsu yang benar-benar dimiripkan dengan aslinya. Jadi kan susah membedakan. Akhirnya orang jadi bingung. Nah, ini bahayanya. Kalau hasil budaya yang asli benar-benar dimiripkan dengan yang palsu, yang profan, nah ini bermasalah. Orang jadi bingung. Bingungnya apa? Ini yang sakral kok diperjualbelikan. Itu karena orang tidak bisa membedakan lagi secara ini. Oke, saya sebagai anggaplah perspektif, membawa perspektif teman-teman ya di seni deh. Gitu. Saya mewakili teman-teman yang seni. Oh, saya kan membuat itu menjadi satu seni yang berkualitas. Kan nantinya juga semakin mirip, semakin bagus karya seni saya. Nah, silakan gimana nih pendapatnya? Karena memang ada paradoksnya di sana gitu. Paradoksnya di sana. Kira-kira dari seorang Pak Dokter, sarannya seperti apa nih? Sarannya, ketika kita mengatakan ini profan dan ini sakral, tentu ini berbeda. Ketika ini berbeda, tentu harus jelas pembedaan dan perbedaannya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan yang jelas apa tidak? Itu. Nah, tentu bisa dari bahan, bahannya apa, walaupun kualitasnya bagus, bahannya apa gitu. Ya, bedakan sedikit. Apa namanya itu penampilannya, ukir-ukirannya. Kan ada kualitas berbeda, ciri-cirinya seperti apa gitu contohnya. Selalu bisa kita buatkan seperti itu gitu. Nah, sama dengan barong saya sama enggak? Beda. Bedanya di mana? Salah satu contohnya tadi itu. Kalau barong Bali matanya nggak bisa kedip-kedip. Kalau barong saya matanya kedip-kedip, jelas contohnya. Jadi bisa dibedakan. Sehingga kalimat yang dulu agak rancu sekarang. Antos nah, wih, aki Japan barong antos. Makelu gitu. Sekarang barong saya enggak. Seperti itu. Oke, karena saya juga lihat fenomena nang lawang anak-anak kan. Dari sisi budaya tentu saya sangat mendukung sekali gitu. Wah, seru ada menggambar. Kalau ngelawang barong itu kan jelas sekali kelihatan itu barong tidak sakral. Kelihatan sekali. Itu memang barong pertunjukan. Jelas kita bisa membedakan gitu. Nah, itu contohnya. Nah, artinya apa? Kesininya oke lah ketika kita ada di budaya yang sering melihat itu. Kita mungkin punya kemampuan untuk membedakan. Tapi kita bicara kepada orang-orang yang jarang melihatnya, kemudian melihatnya kok mirip gitu. Sama seperti seorang yang lihat bule, aduh jenang bule gitu ya. Nah, artinya apa? Di sana mulai ada keraguan, yang mana sih, sebatas mana sih bolehnya? Oh itu kok boleh? Karena supaya apa? Seringkali kita kan kalau kita bicara dulu kasus-kasus dulu, ada yang duduk di pelinggih atau apa kan. Bisa juga, ya, bisa juga tanda kutip dia katakan itu sebagai satu ketidaktahuan gitu loh, ketidaktahuan. Karena apa? Oke lah, ketika kita terima kata ketidaktahuan, berarti ada unsur dari pihak kita tidak terlalu, kurang memberikan pengetahuan kan gitu. Nah inilah fungsinya kita di mitos untuk lebih clear lah menjelaskan yang mana sih yang boleh, yang mana tidak. Setidaknya dari perspektif kita kan kita kata kuncinya kita tidak judging benar atau salahnya kan gitu. Nah saran deh dari Pak Dokter atau Pak Putu melihat fenomena satu sisi dari budaya itu bagus, satu sisi mulai bentuk atau apapun itu dibuat semirip mungkin sehingga mulai rancu. Kadang-kadang juga saya lewat ini ngelawang seken apa enggak gitu. Pengiringnya sudah pakai gamelannya sebagian bagus. Sebelum ke Pak Putu, saya kasih contoh. Contoh ini. Barong Rangda itu kan hasil budidaya. Budi itu akal budi, intelektualitas. Betapa kita tersiksa kalau yang sakral dan profan itu mirip-mirip. Contoh nih, contoh. Di dunia barat, hasil budidaya itu adalah AI. Kalau gara-gara AI, muncullah produk-produk di mana video seseorang itu bisa menjadi mirip padahal itu hanya hasil AI. Yang mana palsu, yang mana asli sudah nggak jelas. Kan kita misalnya contoh, kita tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita terlihat dalam bentuk video yang tidak baik lah, video senonoh gitu misalnya, video yang tidak senonoh gitu, berpelukan dengan orang lain itu padahal efek dari AI. Jadi kan kita merasa wah menjadi korban karena faktor AI tadi, hasil produk budidaya intelektualitas.
Itu sangat tidak baik ketika kita tidak bisa membedakan asli dan palsu. Secara budaya tradisional, hal yang sama terjadi. Ketika itu tidak bisa dibedakan antara mana profan, mana sakral dari luar. Ya, beda kalau kita bisa merasakan energi, ketahuan lah. Tapi ketika tidak, kan tampilan luar itu. Nah, seperti misalnya Pak Putu. Ketika Pak Putu membuat sebuah produk, tentu aslinya produknya beliau ada penanaman energi, kemudian dibuat ramuannya dengan doa, bla bla bla. Tapi kalau ada yang memalsukan, bagaimana? Susah membedakan, dibuat harganya lebih murah pula kan? Kira-kira seperti itu. Pak Putu gimana melihatnya? Berarti batasan bagaimana itu terlihat secara material juga harus disadari, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, terkait dengan itu Pak Putu, kita masih bicara tentang bagaimana fenomena dualitas itu. Kemudian dikaitkan dengan bagaimana profan dan sakral itu di masyarakat. Nah, pendapat Pak Putu gimana dengan situasi itu? Budaya dan agama itu kadang dia menyatu, kadang dia terpisah, kayak gitu. Makanya kalau kita melihat barong itu sekarang sudah mulai, barong Rangdo itu menjadi budaya dan diperjualbelikan menjadi seni dan budaya. Kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah, semasih mengikuti batas-batas norma yang ada, aturan yang ada gitu loh. Karena itu pun akan memberi simbolis nilai-nilai agama yang ada di Bali. Nah, yang memang membedakan tadi Pak Dokter, ya memang kitalah umat yang di Bali bagaimana membedakan, membuat aturan supaya beda antara yang bisa dijual sama yang dibeli tadi. Bisa dijual sama yang sakral tadi, sama yang sakral. Sakral itu nilai upacaranya sudah sangat jelas sekali. Saya setuju, tidak ada masalah. Tapi di balik itu keduanya gitu, saya tetap jangan sampai kehilangan makna tentang bagaimana pemujaan barong dan Rangdo ini jauh lebih penting, Pak Surya. Anak-anak ini jangan sampai takut, wah ini kita memuja klenik kayak gitu. Itu yang saya khawatirkan, jauh lebih mengkhawatirkan kita akan agama Bali itu akan ditinggalkan karena dianggap klenik. Anak-anak muda kita ini loh. Coba tanya anak-anak muda ini siapa yang Bali. Tahu nggak apa makna pemujaan barong dan Rangdo itu? Seperti nilainya itu ada unsur nanti kamu disakiti kalau tidak memuja, itu yang dipikirkan banyak kadang-kadang. Atau apa itu persepsi-persepsi baru. Wah itu bahaya itu gitu, lebih baik nggak usah dah ke pura gitu misalnya. Kita rubah persepsi itu. Ada makna filosofis yang sangat dalam sekali. Kenapa simbol ini dikeluarkan di umat yang ada di Bali ini? Dilahirkan simbol Rangdo dan barong ini. Bagaimana kita melampaui dualitas ini? Gitu. Bagaimana kita ketemunya Siwa dan Parwati atau Durga ini menyatu sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Itu yang harus terus kita dengungkan. Jangan sampai terutama nih Pak Dokter, anak-anak muda kita pemaknaan itu hilang terhadap agamanya sendiri gitu. Sehingga mereka memuja yang tadi Pak Dokter bilang, oh Tuhan, sekarang sudah mulai banyak orang memuja itu AI Tuhannya. Karena apapun dijawab realistis di sana. Bagaimana barong dan Rangdo itu tidak bisa dijelaskan. Hanya bersifat klenik saja semuanya. Tapi kenapa? Apa tujuannya ini? Bahwa keseimbangan dalam hidup itu perlu, itu yang kita jelaskan. Apa simbol ini itu bisa kita melewati ruang dan waktu. Itu bagusnya simbol. Rangdo dan barong ini simbolis. Itu lewat ruang dan waktu itu cepat sekali. Istilahnya 1000 tahun lalu pun sampai sekarang masih tetap bisa berlaku. Tapi maknanya kemungkinan hilang. Itulah yang kita ulang-ulang kembali. Apa sih simbol dari makna barong dan Rangdo ini sehingga kita mendapatkan kembali. Kalau kata-kata 1000 tahun yang lalu diturunkan sekarang hilang maknanya. Tapi kalau simbol bisa kita temukan lagi. Simbolnya ini yang bagusnya budaya Bali, tapi kadang-kadang kita kurang diskursus seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini supaya muncul lagi kenapa kita dulu tetua kita melakukan ini, Pak Surya. Gimana Pak? Dia yang pernah bertanya, mungkin sudah pernah nge-share di Facebook juga. Suatu ketika dia yang berhadapan dengan wajah Rangdo, dalam arti dia dalam bentuk hasil karya lah. Dia amati seperti dia mengamati lukisan sambil bertanya hal yang seperti itu. Kenapa sih
engkau diciptakan oleh manusia dalam wajahmu yang menyeramkan gitu. Apa makna orang-orang dulu yang ingin sampaikan? Jangan tanyakan demikian. Terus jawabannya seperti ini, mengalirnya seperti ini. Kamu kan adalah ibu, kalau Rangda kan ibu. Kenapa wajahmu serem? Sebagai Dewi Uma, wajahmu adalah cantik. Terus dia bilang begini, anak-anak semesta itu ketika berhadapan dengan diriku yang berwajah cantik, dia dengan mudah bisa menerima sukacitanya. Tapi apakah mereka bisa tetap sukacita ketika melihat wajahku yang mengerikan sebagai seorang ibu? Kehidupan ini adalah di mana aku berperan sebagai seorang ibu yang akan penuh dengan kondisi-kondisi yang mengerikan. Dan kita tahu itu. Hidup ini penuh dengan penderitaan, susah cari kerjaan, belajar susah, segala hal-hal yang mengerikan, ujian-ujian sekolah mengerikan, ujian kehidupan mengerikan. Apakah kamu siap dan penuh sukacita juga menghadapi seperti itu? Maka memujaku, berhadapan langsung denganku adalah tantangan bagiku. Apakah kamu berani menghadapi rasa takutmu sendiri menjalani kehidupan di mana aku ada sebagai ibu di kehidupan ini? Kira-kira seperti itu pesan semestanya waktu itu mengalir. Dan yang mengerti akhirnya, oh ya. Begitu kita berani menghadapi apa yang kita takuti, hidup ini menjadi biasa saja. Kalau berani menghadapi wanita cantik itu biasa aja. Kadang wanita cantik pun menakutkan gitu. Takut ditolak kan kita. Tapi ketika kita tidak takut ditolak, maka kita berani merayu gitu kan. Nah, ini wajah beliau yang menyeramkan itu. Jawabannya lagi begini. Jika kamu bisa melihat cinta kasihku pada wajah yang mengerikan ini, maka dengan mudah kamu akan melihat cinta kasihku pada wajahku yang cantik. Begitu kamu melihat kehidupan yang penuh kengerian ini adalah bagian dari cinta kasihku yang membersihkanmu dari dosa-dosa masa lalu, maka kau akan menjalani kehidupan ini dengan sukacita sebagai ruang peleburan dari dosa-dosamu. Nah, kita mengerti kan, Siwa Durga dalam bentuk Rudra Durga dalam bentuk itu kan peleburan beliau. Nah, neraka ini, alam naraika ini adalah alam manusia ini adalah alam peleburan dosa-dosa kita. Berani enggak kita dosanya dilebur dengan menghadapi kengerian-kengerian wajah ibu kehidupan ini? Nah, kira-kira itu makna semesta yang bisa dibaca. Makna yang jauh lebih dalam ketika tadi juga kita bicara tentang bagaimana kita melampaui dualitas ini. Yaitu apa? Yaitu keberanian kita, tanda kutip ketenangan kita, ya, menghadapi hal-hal buruk yang terjadi dalam situasi kehidupan kita. Nah, ketika ketenangan itu hadir, tentu saja ketika kita bicara hal buruk saja tenang, apalagi hal baik kan gitu, jauh lebih mudah untuk kita. Gini, simbol dari lidah keluar api. Lidah yang keluar api, simbol dari kata-kata yang menyakitkan. Di kehidupan ini, siap nggak kita menghadapi kata-kata menyakitkan yang mengerikan, keluar api? Dan untuk mengembangkan pikiran yang tadinya takut menjadi berani, Surya mengembangkannya dalam bentuk yang berbeda, yaitu jalan di atas api. Ini bentuk yang berbeda kalau orang luar negeri memakainya demikian. Kalau di sini kita menghadapi api itu, api kata-kata, api lidah, api ucapan, gitu. Ya, kira-kira. Dan ketika itu kita tidak punya sistem pertahanan tubuh, gitu, tanda kutip pertahanan mental, kata-kata yang panas itu membakar kan gitu, Pak ya, membakar bisa marah kita. Ngomong-ngomong kalau begitu gini, Pak Putri cocok nggak Pak Putri ya? Surya, kalau yang pernah mengamati orang berjalan di atas api itu kan pertama mereka masuk ke air dulu, baru jalan di atas api. Setidak-tidaknya air melapisi kakinya, jejak-jejak perjalanannya gitu. Itu seperti yang tangkap sebuah pesan bahwa menghadapi kehidupan yang penuh kata-kata ucapan ini, kita harus membungkus diri kita dengan sifat-sifat air. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saya kejar itu. Sifat-sifat air apa yang bisa kita buat sebagai satu tindakan secara teknis untuk melindungi kita dari panasnya ucapan seseorang, panasnya sikap seseorang. Itu apa yang kita bisa gunakan secara nyata, melapisi supaya kita mampu melewati itu, Pak. Ya, mungkin kesejukan batin kita sendiri, kan kita harus merubahnya. Kesejukan batin kita, ketenangan kita mengalir seperti air. Nah, itu kira-kira seperti itu yang kita siapkan. Jadi kalau kita di dalam sudah sejuk, dari luar aman-aman saja. Buktinya apa? Kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat ketika panas? Supaya panas di luar nggak bisa menembus. Sama batin kita, supaya nggak ketembus panas di luar,
perlu diberikan air kesejukan dengan kata-kata seperti yang kita sering masukkan. Nah, kalau Pak Putu ya pakai minyak supaya ya kalau Pak Putu dari segi pelajaran tantra gitu misalnya, apakah pernah seperti itu di tantra itu bagaimana mengatasi situasi-situasi yang menyakitkan dari luar itu? Apa yang dipakai? Itu ilmu dualitas begini Pak Dokter. Masyarakat kita kan kita sudah lihat sekarang. Penyakit yang paling banyak ada di masyarakat itu adalah penyakit kecemasan. Anxiety itu cemas, takut, banyak lagi lah, banyak kecemasan sehingga kadang sakit asam lambung, panik nggak jelas itu. Itu sebenarnya ketika kita melihat Tuhan itu tidak sebagai dualitas. Semua melihat yang baik-baik saja ketika kita menerima hal yang buruk itu. Nah, kita memuja Tuhan sebagai yang maha dualitas. Maha memiliki dua sudut, bisa menerima keduanya dengan penuh kesadaran. Disitulah sebenarnya kita bisa melepaskan banyak problem itu tadi. Kenapa sekarang penyakit itu menjadi sangat besar sekali, termasuk di Bali, kasus bunuh diri dan sebagainya? Karena kita menolak yang buruk, ingin yang baik-baik saja. Itu ingin. Nah, bagaimana kita sudah diajarkan, balik lagi oleh leluhur ini, Pak Surya, bahwa Tuhan itu simbol dualitas, yin yang dan sebagainya, itu yang harus kita lihat. Barong rangdo gitu loh. Apa dan tuh ya simbol poleng, hitam putih dan seterusnya. Dan salah satu yang Pak Dokter tanya tadi, ajaran tantra itu adalah ajaran melewati dualitas. Melampaui dualitas. Dan ketika kita bisa melihat kehidupan ini sebagai hitam putih, melihat sesuatu yang sama. Hitam tempat kita untuk belajar, yang putih tempat kita untuk bertumbuh, menemukan purpose of life-nya, balik lagi menemukan kita punya tujuannya apa, moksatam jagat hita itu. Penyakit kecemasan itu, anxiety itu akan pasti tidak ada. Orang zaman dulu mana ada cemas, padahal pipis ngelah, dia hanya bertani, kan nggak ada. Kecemasan, ketakutan, stres dan sebagainya. Sekarang itu karena ekstrimnya kita kanan, memuja yang baik, berusaha memusuhi yang buruk. Padahal nilainya itu sama, dua sisi itu. Makanya pentingnya kembali pemaknaan barong dan rangdo ini menurut yang Pak Dokter menemukan. Kan yang buruk, ini kan yang simbol yang buruk yang mana? Rangdonya, barongnya. Kok ditaruh di tempat yang sama, disucikan keduanya gitu. Itu aja tolong dimaknai dengan sangat dalam. Kok aneh jelek patuh jangan lu. Yang buruk ditaruh tempat suci, yang baik ditaruh di tempat suci. Kenapa posisi mereka seimbang kanan kiri ini? Kenapa yang buruk tidak taruh di bawah lebih sedikit? Sama diletakkan. Berarti kita harus dapat pelajaran yang sama. Sesuatu yang buruk dari kehidupan ini, pelajarannya sama dengan sesuatu yang kita dapat baik dalam kehidupan ini. Hal yang baik bisa menjadi buruk, hal yang buruk bisa menjadi baik, dan yang baik bisa menjadi baik, yang buruk bisa menjadi baik itu. Pulak balik, dan inilah harus kita temukan maknanya itu, Pak Surya. Dan ketika kita kaitkan dengan barong rangda sebagai simbol baik dan buruk gitu, saya kaitkan dengan tadi Pak Putu dan Pak Dokter katakan tentang orang sekarang itu banyak yang melakukan hal-hal buruk gitu ya, bundir segala macam. Itu karena apa? Ketidakberanian dan ketidaksiapan menghadapi hal buruk. Karena ketimpangan antara baik dan buruk itu terlalu banyak porsinya ke yang baik-baik saja. Dikaitkan dengan ketika saya menangani klien segala macam. Kenapa orang mempunyai anxiety, kecemasan? Polanya ternyata sama, Pak Dokter. Ketidaksiapan mereka gagal gitu. Gagal itu adalah kan otomatis gagal itu akan menimbulkan masalah-masalah, itu adalah gap antara ekspektasi dan realita, kan kunciannya di sana. Nah, apa atau kenapa mereka bisa seperti itu? Karena memang dari awal disiapkan untuk hanya berhasil. Ketika SD ditanyakan cita-cita apa, caranya bagaimana, kalau berhasil bagaimana, tidak pernah dikatakan atau ditanyakan
seandainya gagal gimana? Nah, kurang lebih begitu. Jadi ketidaksiapan menghadapi hal buruk itu tidak seimbang dengan kesiapan menghadapi hal baik gitu. Setuju. Ya, sehingga simbol Barong Rangde sebagai satu dualitas yang seimbang, diposisikan sama, dipuja juga sama, itu mungkin secara dalam dimaknai bahwa bagaimana keberhasilan, kegagalan, kita maknai sama. Kita maknai dengan tenang. Dan kita juga mempelajari itu supaya kita siap, kan gitu. Oke, luar biasa. Dari Barong Rangde, mungkin pesan Pak Dokter terakhir deh untuk anak-anak muda kita sekarang atau siapapun yang melihat, oke, dari konsep Barong dan Rangde ini apa yang betul-betul menjadi pesan? Ya, oke. Untuk kita semua itu sedang diajarkan pada akhirnya bahwa hidup ini adalah belajar melampaui segala dualitas baik dan buruk tadi, hitam putih, yin yang dan sebagainya. Karena pada akhirnya kebenaran itu adalah melampaui keduanya. Sempurna itu adalah ketika kita bisa menerima semuanya yang berbeda itu dengan cara yang sama purna. Itulah sampurna atau sempurna. Makanya cocok Pak Dokter nanti menulis buku berselancar di atas gelombang karma. Ya, tuh. Yang sudah kebayang. Dengan rangkaian video minggu lalu sama yang sekarang malah semakin kuat kita melampaui dualitas kehidupan ini yang berupa karma. Tiba-tiba sudah terbayang di bawahnya itu adalah gelombang hitam putih. Apa bel misi Rangde aja baru. Atau pikiran. Kan itu kan dualitas yang paling kentara itu. Kalau dalam proses saya sering kalau di slide saya pakai macan putih, macan loreng, menang-menangan. Jadi macan tutul. Oke, wah luar biasa dalam sekali. Padahal kita rencananya ngomongin lain jadi begini ya. Suksma, Pak Dokter, Pak Putu. Terima kasih pencerahannya, wawasannya. Semoga ada manfaatnya lah. Setidaknya membuat kita merenung, belajar kembali dan bertumbuh ke arah lebih baik. Suksma Pak Putu, Pak Dokter, Rahayu, pokoknya tetap di Demi Pasien.